محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala dengan judul Mau'izatun Nisa, nasihat bagi para wanita. Tentunya yang dimaksud adalah para wanita muslimah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu beberapa perkara yang terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh para wanita mengetahui prinsip-prinsip yang agung, prinsip-prinsip mendasar yang agung. Demikian pula beberapa petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran yang terkait dengan para wanita. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita sudah membaca beberapa petunjuk Al-Quran terkait dengan para wanita. Kalau tidak salah sampai ayat yang ke-6. Iya, ayat yang ke-6. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Ada banyak surat yang sudah kita bawakan. Ayat yang pertama yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, yaitu perintah bagi wanita untuk menjaga ibadah kepada Allah. Ada yang mencatat kemarin? Bagaimana, Bu? Iya, petunjuk yang ke-6. Sahih. Betul. Tadi saya bilang ayat ya. 6. Petunjuk yang ke-6. Taib. Itu yang terakhir ya. Petunjuk yang ke-6 yaitu seorang wanita hendaknya menempati rumahnya, tetap di rumah. Baik, kita lanjutkan. Berarti sekarang yang ke-7. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa min hidayatil qur'ani lil mar'ah, dan di antara petunjuk Al-Quran terhadap para wanita, antahzara inda tirariha lil khuruji, hendaknya ia waspada
ketika terpaksa untuk keluar rumah, min lafti anzarir rijali ilaiha, waspada, jangan sampai menarik perhatian pandangan para lelaki ke arahnya. Wajtidabihim lin nazari ila mahasiniha, dan jangan sampai menyeret mereka, para lelaki tersebut, untuk melihat sisi indah seorang wanita. Bi ayyi wasilatin wa bi ayyi tariqatin, dengan sarana apapun, dengan jalan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-31, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah para wanita memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan-perhiasan mereka. Nah, ma'asyar muslimin, para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini petunjuk Al-Quran yang sangat penting untuk diperhatikan para wanita. Jangan sampai para wanita ketika keluar rumah itu menjadikan dirinya menarik perhatian para lelaki dengan cara apapun, dengan jalan apapun, dengan sarana apapun, baik dari pakaiannya ataupun dari suaranya ataupun dari gerak-geriknya. Adapun di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu contoh menarik perhatian di masa jahiliyah, yaitu menghentakkan kaki agar terdengar suara denting gelang kaki yang dimiliki, supaya menarik perhatian para lelaki. Maka wanita muslimah tidak sepatutnya menjadikan dirinya pusat perhatian para lelaki dengan cara apapun, dengan sarana apapun. Karena kembali kepada petunjuk Al-Quran yang keenam, tempat wanita itu yang aslinya adalah di rumah. Tempat wanita yang terbaik itu di rumah. Semakin tertutup, semakin tersembunyi, maka semakin baik, semakin jauh dari fitnah. Namun jika diperlukan, tidak mengapa keluar rumah, tapi ada adabnya, ada petunjuknya, dan diantaranya jangan sampai menarik perhatian. Makanya Nabi SAW dalam suatu hadis menyebutkan bahwasanya wanita itu adalah aurat yang harusnya ditutupi, dijaga, jangan diumbar. Maka ketika ada seorang wanita yang memang sengaja menarik perhatian para lelaki, maka pada hakikatnya dia telah mengumbar auratnya sendiri, yang harus ditutup, yang harus dijaga, namun menjadi apa? Terbuka. Dan tentu saja ini adalah awal petaka. Awal petaka bagi diri wanita itu tersendiri atau sendiri, maupun petaka bagi para lelaki. Taib, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, berkata al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, wa min hidayatil qur'ani lil mar'ah,
Dan di antara petunjuk Al-Quran bagi wanita, an taghudda basaraha, hendaknya ia menundukkan pandangannya, wa an tahfadha farjaha, dan menjaga farjinya, kehormatannya, wa an tasuna irdaha, wa an tasuna irdaha, dan menjaga kehormatannya, wa an tuhafidha ala syarafiha wa karamatiha, dan hendaknya ia juga menjaga kemuliaan dan keagungannya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa la yahfazna furujahun, dan katakanlah kepada para wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka. Surat An-Nur ayat ke-31. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai pelengkap dari petunjuk Al-Quran yang ketujuh. Jika terpaksa keluar rumah, selain menjaga diri jangan sampai menarik perhatian, maka hendaknya wanita pun juga jangan, yaitu melepaskan pandangannya dengan apa istilahnya itu, dengan tanpa batasan. Jadi melihat ke sana kemari, menoleh ke sana kemari. Tapi harusnya apa? Menundukkan pandangan. Meskipun sebenarnya ini bukan hanya bagi wanita, para lelaki pun juga demikian. Para lelaki juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Demikian pula para wanita. Namun karena pembahasan yang kita angkat adalah para wanita, maka tentu yang kita bacakan ayat terkait dengan wanita. Ya. Jadi kalau dia mengatakan laki-laki juga harus jaga pandangan, sahih, betul. Jadi mungkin akan kita sampaikan ketika majelisnya majelis para lelaki. Ya. Namun sekarang majelisnya adalah majelis para wanita. Dan kitab yang kita bahas terkait nasihat terhadap para wanita. Maka wanita selain menjaga diri jangan sampai menarik perhatian, hendaknya ia juga menjaga pandangannya, menjaga pandangannya, dan juga menjaga kehormatan serta kemuliaannya. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang fitnah itu dimulai dari pandangan. Fitnah itu dimulai dari pandangan. Di antara tipu daya syaitan adalah bagaimana agar manusia itu melepaskan pandangan pada sesuatu yang diharamkan. Dari pandangan itulah akan muncul hasrat, akan muncul hawa nafsu, akan muncul bisikan-bisikan jiwa yang tentu saja akan mengarah kepada keburukan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan jiwa bisa memerintahkan tubuh ini untuk berbuat buruk dimulai dari pandangan. Karena itu kesan pertama. Maka dari itu jika pandangan dilepas tanpa arahan, tanpa batasan, maka dia akan melihat segala sesuatu yang akan menarik jiwanya untuk berbuat keburukan. Namun jika pandangan itu ditundukkan, maka ini meminimalisir
keinginan-keinginan jiwa. Ketika pandangan ini ditundukkan, maka yang dilihat adalah jalan. Dengan melihat jalan, nafsu kita mau apa? Kalau kita melihat jalan di depan kita, di bawah kita, kira-kira apa yang akan diinginkan oleh jiwa kita? Ya, tentu yang kita inginkan ya selamat, nggak ada gangguan di jalan, bisa sampai tujuan. Tapi kalau kita lepas pandangan kita ke kanan dan ke kiri, yang awalnya kita ingin maju ke depan, tapi gara-gara yang ke kanan ada godaan, maka kita hentikan, kita menoleh ke kanan. Lalu kalau diteruskan oleh jiwa dan pengaruhnya sangat kuat, kita akan belok ke kanan, dan akan terjadi apa yang terjadi. Dan sekali lagi, ini sebenarnya berlaku bagi kaum pria juga. Tapi sekali lagi, karena ini majelisnya para wanita, maka tentu nasihat ini diarahkan kepada para wanita. Taib, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa min hidayatil qur'ani lil mar'atil muslimah. Dan di antara petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah, alla tatatalla'a li syai'in min khasa'isir rijali wa sifatihim. Janganlah ia mencari-cari, melihat-lihat sesuatu yang menjadi kekhususan para lelaki dan sifat-sifat mereka. Jadi jangan mencari-cari atau melihat-lihat, memeriksa apa yang menjadi kekhususan para lelaki dan sifat-sifat mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Surat An-Nisa ayat ke-34. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih. Yang artinya, dan janganlah kalian berangan-angan apa yang telah Allah berikan kelebihan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka dapatkan, dan bagi wanita ada bagian apa yang mereka dapatkan. Dan mintalah kepada Allah berupa karunia-Nya. Surat An-Nisa ayat ke-32. Nah, ma'asyar muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan jangan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kelebihan sebagian kalian di atas sebagian yang lain? Maknanya adalah terkait dengan manusia secara umum. Ini kita bicara tentang manusia secara umum. Maka jangan kita banyak berharap, jangan kita berangan-angan untuk mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan secara khusus kepada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang lebih pesan penting yang bisa diambil adalah jangan iri dengan pembagian Allah. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan laki-laki dengan kekhususan yang ada, dengan sifat-sifat yang ada,
Maka wanita jangan iri, jangan mengharapkan bisa sama. Dan mungkin contoh yang ekstrim mungkin ya, imam sholat berjamaah itu laki-laki. Maka seorang wanita jangan bermimpi ingin menjadi imam sholat berjamaah. Yang dimaksud mengimami jamaah laki-laki dan wanita. Ini kita nggak bicara wanita memimpin sholat jamaah di antara para wanita. Kalau ini ada tuntunannya, kalau ini dibenarkan, wanita sholat berjamaah sesama mereka lalu diimami oleh wanita, ini tidak masalah. Tapi kalau seorang wanita berkeinginan menjadi imam Masjidil Haram misalnya, kenapa kok jadi imam Masjidil Haram itu seorang laki-laki, seorang syekh? Kita berhak juga, misalkan kita juga hafal Quran, kita juga bacanya bagus, lalu merasa ingin untuk menjadi imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi atau imam Masjid Ahmad Yani, ya, maka janganlah seorang wanita mencari-cari, memeriksa, melihat-lihat apa sih yang Allah berikan khusus kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada para wanita, lalu itu menjadikan dia ingin seperti itu. Termasuk juga menjadi seorang pemimpin, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang telah Allah berikan kelebihan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, di atas sebagian yang lain. Maka jangan ada seorang wanita itu bermimpi atau berangan-angan menjadi pemimpin rumah tangga. Ini kalau kita ruang lingkupnya rumah tangga. Jadi rumah tangga saja janganlah seorang wanita itu berkeinginan menjadi pemimpin. Belum lagi cakupan yang lebih luas. Pemimpin suatu perkampungan, desa, kecamatan dan lain sebagainya. Ini adalah tugas para lelaki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada mereka. Terlebih ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada para wanita. La yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada para wanita. Maka wanita jangan itu mencari-cari apa sih kelebihan-kelebihan para lelaki yang Allah berikan lalu ingin mengambil alih di sana. Jangan. Karena Allah sudah membagi-bagi apa yang telah, yaitu apa yang pantas diberikan kepada masing-masing. Ya. Nah, kemudian juga al-mu'allif membawakan dalil yang tadi sudah saya bacakan dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita dengan apa yang Allah berikan kelebihan sebagian mereka di atas yang lainnya. Taib, itu yang ke-9. Berikutnya yang ke-10. Wa min hidayati atau waqad asnallahu fil Quran.
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji di dalam Al-Qur'an ala haya'il mar'atil azim, atas rasa malu bagi wanita yang sangat agung. Ya. Jadi arah pembahasan ini di antara petunjuk Al-Qur'an, hendaknya wanita itu memiliki sifat malu. Karena apa? Allah telah memuji wanita dengan rasa malu yang ada dengan pujian yang sangat agung. Wa ma yatarattabu alaihi min sitrin, dan apa yang menjadikan bagi wanita tersebut menutup diri, wa iffatin, dan menjaga kehormatan, wa hashmatin, memiliki rasa malu, wa bu'din anil ikhtilati birrijal, dan jauh dari bercampur baur dengan para lelaki. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nisa'i yasquna wa wajada min dunihim ra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a ila qawlihi ajalla sya'nuh, sampai pada firman Allah jalla sya'nuh, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'. Itu dalam surat Al-Qasas ayat ke-23 sampai 25. Ya, di sini al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah taala hanya memberikan isyarat potongan ayatnya saja agar lebih mengetahui kandungan ayat, maka kita bacakan selengkapnya insyaallah. Jadi ayat ke-23 sampai 25. Ayat ke-23 sampai 25. Itu Allah berfirman, walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nisa'i yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya' qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Ya, yang artinya, dan ketika Nabi Musa, ini kisahnya adalah kisah Nabi Musa, sampai di sumber air di negeri Madian, maka ia menjumpai sekelompok kaum yang mereka itu mengambil air, yaitu apa? Mengambil air untuk memberi minum ternak-ternak mereka. Dan Nabi Musa menjumpai di antara mereka itu ada dua wanita yang sedang menambatkan ternaknya. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang kau lakukan? Maka kedua wanita itu berkata, kami tidak bisa memberi minum ternak kami ini hingga para penggembala itu pulang. Dan ayah kami adalah seorang syekh, orang yang sudah tua, sangat tua renta. Dan ayahnya ini yang dimaksud Nabi siapa?
Nabi siapa ini Ibu sekalian? Syuaib. Benar? Yang akan menikahkan salah seorang putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, akhirnya Nabi Musa pun memberikan minum untuk keduanya, mengambilkan apa? Air minum untuk ternak kedua wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa atau wanita tersebut akhirnya kembali, atau Nabi Musa kembali ke tempat berteduh, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, sesungguhnya apa yang telah kau turunkan kepadaku dari kebaikan, aku sangat membutuhkannya. Lalu kemudian salah satu dari wanita tersebut mendatangi Nabi Musa dan mengatakan, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan imbalan atas kebaikan memberikan minum ternak tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perhatikan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, syahid yang menjadi inti pembahasan kita itu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, alastihyain, yaitu yang ayat ke-25. Faja'athu ihdahuma tamshi alastihyain. Ya, maka salah seorang dari kedua wanita tersebut berjalan menjumpai Nabi Musa dengan rasa malu. Dengan rasa malu. Terlebih di awal ayat telah disebutkan bahwa ketika para lelaki mereka saling mengambil air untuk ternak-ternak mereka, maka dua wanita ini tidak ada yang bercampur dengan mereka, tidak ada yang berkumpul dengan mereka, tapi menjauh. Ini menunjukkan bahwasanya mereka berdua tidak ikhtilat, tidak bercampur baur. Mereka menyendiri. Mereka tambatkan hewan ternaknya, tidak ikut untuk mengambil air dari mata air Madian tersebut. Inilah yang menjadikan Nabi Musa heran. Kenapa kalian berdua di sini kok nggak ikut mengambil air? Lalu mereka mengatakan, ya kami bisa ngambil air kalau mereka sudah pergi. Nah, ini menunjukkan mereka memiliki rasa malu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat wanita di ayat ini menunjukkan pujian Allah terhadap wanita tersebut. Kalau bukan karena pujian, tentu Allah tidak akan membawakan kisah ini sebagai pelajaran. Ya. Ditambah lagi di ayat yang ke-25 tadi sudah kita sampaikan, setelah Nabi Musa memberikan air untuk kedua wanita tersebut agar bisa memberi minum ternaknya, maka salah seorang dari mereka mendatangi Nabi Musa dengan rasa malu. Maka seorang wanita hendaknya memiliki rasa malu. Ya, boleh berkomunikasi dengan laki-laki, boleh berbicara dengan laki-laki, boleh bermuamalah dengan laki-laki, tapi hendaknya menjaga sikap. Ya. Dengan apa? Dengan rasa malu. Menjaga sikap, jangan sampai tadi yang kita sampaikan di petunjuk yang ke-7 dan juga ke-8 itu terjadi. Ya, di petunjuk yang ke-7 hendaknya jangan sampai menarik perhatian. Petunjuk yang ke-8 hendaknya menjaga pandangan. Nah ini. Jadi ketika bertemu laki-laki, jaga pandangan dan jangan sampai menarik perhatian.
Dan ini akan atau ini dimiliki oleh seorang wanita yang memiliki rasa malu. Taib. Kemudian kata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa kullama kanatil mar'atu, dan selagi wanita itu muttasifatan bil haya'i, memiliki sifat malu, mutahalliyatan bihi, dan menghiasi diri dengan rasa malu, kana dzalikum akmala fi akhlaqiha, maka itu akan menjadikan semakin sempurna akhlaknya, wa ajmala fi hilyatiha wa zinatiha, dan akan semakin menjadikan indah perhiasannya. Justru ketika wanita itu semakin memiliki rasa malu, maka semakin indah, semakin berharga. Dan ini diakui oleh semua kalangan, rasa malu. Tapi semakin wanita itu memiliki rasa malu, dia akan semakin bernilai, semakin mahal. Bainama idza naza'atil mar'atu an nafsiha jilbabal haya'i, namun ketika seorang wanita mencabut dari dirinya jilbab kemaluan atau jilbab rasa malu, penutup rasa malunya, wa atahat bilibasil hasyamah, atau wa atahat bilibasil hashmah, dan menanggalkan pakaian rasa malunya, wal iffah, dan menjaga kehormatannya, faqadat jamalahal haqiqiyyah wa makanatahal aliyatar rafi'atas saniyah, maka dia akan kehilangan keindahannya yang hakiki dan kedudukannya yang tinggi dan yang mulia. Wahawat ilal hadidi, atau wahawat ilal hadidi, dan dia akan jatuh kepada kehinaan. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wanita yang menanggalkan rasa malunya, wanita yang melepaskan perhiasan malunya, maka dia akan kehilangan keindahannya yang hakiki. Ingat, keindahan yang hakiki ini yang perlu untuk kita camkan, bukan keindahan yang semu. Kalau keindahan yang semu, ya namanya saja semu, maka itu seperti hal yang tidak nyata. Dan ini biasa diungkapkan oleh para lelaki kepada wanita berbentuk pujian. Masya Allah, misalkan cantik banget, badannya bagus banget. Memang nampaknya ini keindahan, tapi keindahan yang semu. Mengapa? Karena ujung-ujungnya laki-laki ini akan berhasrat untuk menggoda wanita tersebut, lalu na'udzubillah min dzalik, berusaha untuk melecehkannya. Nggak ada laki-laki memuji wanita cantik, ya baik, itu hanya sekedar pujian tanpa maksud dan tujuan. Ya, kecuali laki-laki atau suami kepada istrinya yang memang sudah mengenal betul. Tapi kalau laki-laki dan wanita yang sama-sama nggak kenal, lalu ada laki-laki yang memuji cantik, memuji bagus, dan lain sebagainya, maka 99,999% itu adalah modus. Berarti mengakui keindahan itu bukan keindahan yang hakiki. Ya, keindahan yang hakiki itu keindahan yang sesungguhnya apa? Rasa malu. Bukan keindahan hanya dari segi fisik, penampilan dan lain sebagainya. Kalau keindahan itu yang dipuji oleh para lelaki, itu bukan keindahan yang hakiki. Itu keindahan yang akan menjadi kendaraan untuk bisa menjatuhkan kehormatannya. Ya, ini perlu kita camkan. Jadi keindahan wanita itu ada pada rasa malunya. Sekali lagi, keindahan yang hakiki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji kedua wanita yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Taib.
Kemudian yang ke-11, berkata al-muallif hafizahullahu taala, wa min hadhihi al-hidayat, dan di antara petunjuk-petunjuk Al-Qur'an ini, fima yata'allaqu bit-taqarrubi ila Allah, pada apa-apa yang berkaitan dengan pendekatan diri kepada Allah, wa naili ridhah, untuk meraih keridhaannya, wa bulughid darajatil ula fi jannatin na'im, untuk mencapai derajat tertinggi di surga kenikmatan. Ja'lul babi lirrijali wan nisa'i mutasawiyan fil islami wal iman. Maka Allah menjadikan pintu-pintu bagi lelaki dan wanita itu sama di dalam Islam dan iman. Wal qunuti was-sidq, di dalam ketundukan dan kejujuran. Was-sabri was-siyam, di dalam kesabaran dan puasa. Wal khusyu'i lillahi, khusyuk kepada Allah. Wal iktsari min dzikrihi tabaraka wa ta'ala, dan memperbanyak untuk menyebut Allah tabaraka wa ta'ala. Fal babu musyra'un, maka pintu itu terbuka untuk saling berlomba. Wa midanut tanafusi muhayyaun, dan medan arena perlombaan itu telah disediakan lil jami', untuk seluruhnya, rijalan wa nisaan, dzukuran wa inathan, baik para lelaki maupun wanita. Baik, maksudnya begini ya, tadi apa yang kita sebutkan di antara petunjuk-petunjuk Al-Qur'anul Karim terhadap para wanita, maka itu khusus diarahkan kepada mereka, ya, khusus diarahkan kepada mereka. Pakai jilbab, menjaga kemaluan, yaitu diam di rumah, jangan iri terhadap apa yang Allah berikan kepada para lelaki, dan lain sebagainya. Maka ini ditujukan khusus kepada para wanita. Namun dalam masalah pendekatan diri kepada Allah, dalam masalah meraih ridha Allah, maka pintu itu terbuka untuk semuanya. Laki-laki maupun wanita bisa saling berlomba, bisa saling mendahului siapa di antara mereka yang ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal mendekatkan diri kepada Allah tidak ada diskriminasi. Laki-laki bisa mendapatkan ridha Allah, wanita pun juga bisa mendapatkan ridha Allah. Laki-laki bisa masuk surga, wanita pun juga bisa masuk surga. Nah, kesimpulannya Allah jadikan pintu-pintu kebaikan untuk meraih ridha Allah ini sama. Bukan hanya para lelaki saja. Meskipun di sebagian kondisi, di sebagian kasus tentu berbeda laki-laki dan wanita. Contohnya dalam sholat berjamaah, laki-laki wajib, wanita tidak, ya. Tetapi intinya apa? Mereka sama-sama diwajibkan sholat, meskipun beda perinciannya. Kalau laki-laki jamaah, wanita tidak. Tapi pintu kebaikan sholat bisa dilakukan siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mendiskriminasi wanita untuk bisa meraih ridhonya. Nah, kemudian al-mu'allif membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35-36. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Yang artinya, dan laki-laki muslim dan wanita-wanita muslimah, laki-laki yang beriman dan wanita-wanita mukminah, laki-laki yang patuh dan wanita-wanita yang patuh, laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur, laki-laki yang bersabar dan wanita-wanita yang bersabar, laki-laki yang khusyuk dan para wanita yang khusyuk, laki-laki yang bersedekah dan wanita yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan wanita-wanita yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kemaluan dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan, laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak dan wanita yang juga berzikir kepada Allah dengan banyak. Apa janji Allah? Allah persiapkan bagi mereka. Lihat ya, dalam masalah keislaman, keimanan, kepatuhan, kejujuran, kesabaran, kekhusyuan, sedekah, puasa, menjaga kehormatan, maka laki-laki maupun wanita Allah persiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi Allah menyamakan laki-laki dan wanita yang memiliki sifat-sifat tersebut, yang menjalankan amalan-amalan tersebut, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Allah akan menyiapkan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, kemudian di ayat yang ke-36 Allah berfirman yang artinya, dan tidak patut bagi seorang laki-laki mukmin ataupun wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara lalu mereka memiliki pilihan lainnya dari sisi mereka sendiri, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, kalau laki-laki dan wanita itu sama, tapi kenapa kok kenyataannya di dalam hadis disebutkan kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Wanita. Jadi seakan-akan ada diskriminasi. Kok nggak laki-laki saja yang paling banyak masuk neraka? Kok wanita kenapa? Tapi ingat, di awal hadis apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, ittala'tu fil jannah, aku pernah ditampakkan surga, wa ra'aitu aktsara ahliha, dan aku melihat kebanyakan penghuninya siapa? Ada ingat hadisnya enggak? Kebanyakan penghuni surga itu siapa? Al-fuqara, sahih, orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin. Nah, mungkin akan muncul lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya ada kesan mendiskriminasi orang-orang yang kaya? Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan orang-orang yang kaya itu tertahan dari masuk surga. Antrian mereka itu belakangan. Itu awal hadis.
Nah, setelah itu Nabi SAW mengatakan wattala'tu finnar, dan ketika aku diperlihatkan neraka, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, maka aku melihat kebanyakan penghuninya itu para wanita. Nah, kalau kita lihat dari jumlah sedikit banyak, nampaknya ini terkesan diskriminasi. Tetapi kalau kita lihat dari amalan-amalan mereka, tidak ada yang namanya diskriminasi. Para wanita menjadi penghuni neraka terbanyak karena kelakuan mereka sendiri. Ya. Dan orang-orang kaya tertahan dari masuk surga ya karena memang banyak yang akan mereka pertanggungjawabkan. Beda dengan orang-orang miskin. Ya. Orang-orang miskin kebanyakan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbanding kembali dengan orang-orang kaya. Meskipun tidak semua orang kaya. Ya. Cuman kebanyakan sahih, dan itu kenyataan. Itu realita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mendiskriminasi. Orang kaya bisa masuk surga, wanita bisa masuk surga selama mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membukakan pintu ketaatan sama. Laki-laki diperintahkan sholat wajib, wanita pun juga demikian. Laki-laki dilarang untuk berzina, wanita pun juga demikian. Laki-laki diperintahkan puasa, wanita pun juga demikian. Cuman memang kenyataan yang ada di antara penyebab wanita itu lebih banyak masuk neraka karena mereka suka kufur nikmat. Karena mereka banyak yang kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Terlebih nikmat Allah yang diberikan kepada suami yang tidak disyukuri oleh para wanita. Kita coba bandingkan dengan hadis yang lain yang mungkin ini akan membuat sebagian para lelaki akan berpendapat yang sama. Kok enak wanita ya? Apa itu? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kata Nabi SAW, jika wanita itu salat 5 waktu, wa shaumat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kau kehendaki. Nah, apa enggak ada kesan yang sama? Kok enak wanita bisa masuk surga dengan cara yang terlihat mudah? Terlihat mudah. Memang semuanya terlihat mudah. Ya. Sedangkan lelaki punya kewajiban banyak, menafkahi, ya, kemudian sholat jamaah, belum lagi kalau ada panggilan jihad. Ya, meskipun pahala yang dapat juga banyak, sholat jamaah 27 kali lipat, jihad kalau mati syahid. Nah, ini sebanding dengan pengorbanan dan perjuangan. Maka pada hakikatnya tidak ada yang namanya diskriminasi jamaah. Yang ada Allah sudah membagi porsi masing-masing dengan takaran yang pas. Kalau setiap masing-masing menjalankan porsinya, semua bisa masuk surga, semua bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan wanita masuk surga, masuk neraka bukan berarti laki-laki nggak ada yang masuk neraka. Ya banyak laki-laki yang tidak taat, laki-laki yang yaitu mereka kufur kepada Allah, ahli maksiat,
Banyak. Tidak semua perempuan masuk neraka, banyak pula yang masuk surga. Tapi kalau ditotal secara jumlah keseluruhan, ya, kebanyakan penghuni surga itu orang miskin, orang kaya sedikit. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita, laki-laki lebih sedikit. Karena masing-masing memiliki porsi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama laki-laki dan wanita menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, mereka punya hak yang sama, mereka punya kesempatan yang sama untuk masuk surga, meraih keridhaan Allah dan ampunan darinya. Nah, tinggal apakah wanita siap untuk menjalankan apa yang telah Allah tentukan bagi mereka. Demikian pula para lelaki. Taib. Selanjutnya saya mengatakan di sini, inna taujihatil Qur'ani lil mar'ati, sesungguhnya arahan-arahan Al-Qur'an kepada wanita, wa hidayatihi fiha, ya, wa hidayatihi, dan petunjuk-petunjuknya, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an bagi wanita, fi hal izzu lil mar'ati, maka di dalamnya terdapat izzah. Apa itu? Kemuliaan bagi wanita. Ini yang perlu untuk kita camkan. Dan ini kembali kepada prinsip-prinsip yang telah kita terangkan di dua pertemuan pertama. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan arahannya kepada wanita secara khusus, ini untuk kemuliaan wanita itu sendiri. Ini kebaikannya kembali kepada mereka. Bukan Allah ingin membatasi, bukan Allah ingin mendiskriminasi, tapi justru Allah ingin menyelamatkan wanita dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka ketika wanita muslimah menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, maka sebenarnya itu untuk kemuliaannya sendiri, wali mujtama'atiha, dan juga untuk kemuliaan masyarakat sekitar. Ini mengisyaratkan ya, kalau wanita di suatu masyarakat itu baik, maka ini akan berdampak baik pula pada masyarakat yang ada. Ini bukan berarti kita tidak menganggap keburukan laki-laki dampak yang buruk bagi masyarakat. Tidak. Laki-laki kalau memiliki yaitu sifat-sifat yang buruk di suatu masyarakat, ya juga akan menjadi penyakit masyarakat. Laki-laki yang buruk di suatu masyarakat juga akan menjadi penyakit bagi masyarakat. Tapi kita bicara secara umum. Yang lebih berpengaruh dalam suatu masyarakat itu wanita. Kalau wanita baik di suatu masyarakat, maka potensi masyarakat itu baik itu lebih besar. Itu jauh lebih besar. Karena memang yang menjadi fitnah para lelaki itu adalah wanita. Sehingga dampaknya itu akan melebar. Kalau wanita itu rusak di suatu masyarakat, maka laki-laki akan ikut rusak. Kalau laki-laki rusak, ya, dua jenis ini rusak, maka seluruh masyarakat akan rusak. Tapi kalau wanita di suatu masyarakat baik, ada laki-laki yang rusak, maka ini lebih minimal kerusakannya. Loh, kok bisa? Perhatikan. Setidaknya kalau ada wanita, kalau wanita di suatu masyarakat baik, lalu lelaki di sana rusak, misalkan, maka setidaknya masih ada generasi-generasi kecil yang akan dipersiapkan dengan baik oleh ibu-ibu mereka yang baik tersebut. Jadi yang rusak siapa? Hanya laki-lakinya saja.
hanya orang-orang dewasa saja. Adapun anak-anak kecil yang butuh pendidikan, butuh kasih sayang, mereka masih mendapatkan dari ibu-ibu yang hebat, dari ibu-ibu yang baik. Tapi kalau sudah wanita itu rusak, maka apa yang bisa diharapkan dari generasi depan? Anak-anak itu butuh pendidikan yang pertama dari ibunya. Makanya ibu itu disebut apa? Madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama seorang anak. Maka tidak berlebihan kalau Syekh mengatakan kalau petunjuk Al-Quran ini dilakukan oleh seorang wanita, maka kemuliaan itu akan kembali kepada wanita itu sendiri dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Wa fiha al-falahu was-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Dan di dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran tersebut juga terdapat kebahagiaan, kemenangan di dunia dan akhirat. Wal wajibu 'alal mar'atil muslimah, maka wajib bagi seorang wanita muslimah allati manallahu 'alaiha bil iman, yang Allah telah anugerahkan mereka keimanan. Ingat, iman merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan imanlah kita tergerak untuk beribadah kepada Allah. Kita tergerak untuk mendekat kepada Allah. Kita tergerak untuk menuntut ilmu. Kita tergerak untuk mendapatkan nasihat. Kita tergerak untuk beramal saleh. Maka iman ini jangan sampai lepas. Maka sehingga wanita muslimah yang mendapat anugerah keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hadaha lil islami, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadanya untuk Islam, wa arrafaha bimakanatil Quran, dan yang telah mengenalkan kepada wanita muslimah kedudukan Al-Quran, wa ja'alaha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam, dan menjadikan wanita muslimah termasuk di antara umatnya Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia. Maka hendaknya wa antar'a li adabil Quran, setelah seorang wanita menyadari bahwa Allah telah memberinya keimanan, Allah telah memberi hidayah Islam, Allah telah mengenalkan kedudukan Al-Quran, dan Allah telah mempersilahkan dia termasuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu hendaknya wanita menjaga adab-adab Quran, wa taujihatihi wa hidayatihi qadraha, menjaga arahan-arahan dan petunjuk-petunjuknya dengan agung, menjaga keagungannya. Wa antarba'a bi nafsiha amma yad'uha ilaihil hamlu minan nas, ya, dan hendaknya dia menjaga dirinya dari apa yang diseru oleh keburukan manusia, mimman nahat bihimul afkar, yang merusak pikiran-pikiran mereka, wa anharafat bihimus subulu, dan yang menjadikan jalan mereka menyimpang, wahadu an hidayatil Qur'anil Karim, sehingga mereka melenceng dari petunjuk Al-Quran yang mulia. Ini kembali kepada salah satu prinsip dasar bagi seorang wanita muslimah yang harus diketahui. Apa itu? Hendaknya seorang wanita muslimah sadar kalau musuh mereka itu banyak. Wanita muslimah sedang diintai oleh musuh-musuh mereka, baik dari kalangan syaitan jin maupun syaitan manusia. Nah, ini termasuk di antara faktor jamaah. Kenapa kok para banyak
yang masuk neraka karena musuhnya lebih banyak. Ya, karena musuhnya itu apa? Banyak. Setan-setan, setiap wanita keluar rumah itu senantiasa menggoda. Laki-laki juga demikian, sama, tetapi lebih besar pengaruh godaan setan kepada para wanita. Ya, ini sudah kita terangkan. Wanita harus waspada terhadap godaan-godaan syaitan, godaan-godaan musuh. Taib. Maka jangan sampai wanita melenceng dari hidayah Al-Quran. Fal mar'atul muslimatu, maka wanita muslimah allati takhsyallaha, yang takut kepada Allah, wa takhafuhu subhanah, takut kepadanya subhanahu wa ta'ala, wa tu'iddu nafsaha li liqa'illah, dan yang berusaha untuk mensiapkan dirinya, mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah. La taltafitu ila ma yad'u ilaihi al-hamalu minan nas, maka janganlah ia terkecoh, janganlah ia tertipu dari apa yang diseru oleh keburukan yang ada pada manusia. Mimman idza takallamu lam yatakallamu biwahyin natiqin, mereka sekelompok orang-orang bodoh dari kalangan manusia, kalau berbicara maka mereka tidaklah berbicara dengan wahyu. Ini yang harus kita sadari. Setiap ada seruan-seruan yang mengatasnamakan pembelaan bagi para wanita, agar wanita ini bisa memiliki derajat yang sama, agar wanita ini bisa meraih kesuksesan yang sama, maka pahamilah, orang yang berbicara ini dia tidak berbicara dengan wahyu, dia berbicara dengan pendapatnya sendiri dan hawa nafsunya sendiri. Ya, kalau tidak berbicara dengan wahyu, jelas ini adalah kesalahan besar. Karena yang paling tahu tentang wanita yang telah menciptakan para wanita. Yang paling tahu kemaslahatan wanita adalah yang menciptakan para wanita. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah turunkan wahyunya di dalam Al-Qur'an, arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk bagi wanita. Demikian pula Rasulullah SAW telah banyak menyampaikan di dalam hadis-hadisnya arahan dan petunjuk bagi para wanita. Maka itu yang harus diikuti, bukan omongan-omongan orang yang berbicara tanpa wahyu. Wala bisunnatin ma'thuratin, dan juga tidak berbicara dengan sunnah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Wala bifadilatin, dan tidak pula berbicara dengan fadilah, keutamaan. Yutatalla'u ila fi'liha, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk dikerjakan. Wa yu'tana bitatmimiha wa tahqiqiha, dan yang diperhatikan untuk disempurnakan dan diwujudkan. Artinya orang-orang yang berbicara mengatasnamakan pembelaan terhadap para wanita, ini ucapannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, apabila menyelisihi syariat, apabila menyimpang dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka jangan kita dengarkan ucapan mereka, karena mereka tidak berbicara dengan wahyu, baik Quran maupun sunnah, maupun kemaslahatan yang bisa didapatkan. Wa 'alaiha fi hadzal maqam, dan yang terakhir di sini al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahumullah taala
mengingatkan pada kedudukan ini, hendaknya anta ta'ammala katsiran, Anda wahai wanita muslimah, hendaknya seorang wanita muslimah mencermati berulang-ulang, berkali-kali, banyak mencermati firman Allah Ta'ala, wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Dalam surat An-Nisa ayat ke-27, yang artinya Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian, dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan kalian menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat yang luar biasa kalau kita cermati, kalau kita perhatikan dengan seksama. Keinginan Allah dan keinginan orang-orang yang mengikuti syahwat itu berbeda. Keinginan Allah kita menjadi baik. Kalaupun kita salah, kita bertobat sehingga Allah akan menerima tobat kita. Itu keinginan Allah. Sedangkan keinginan orang-orang yang mengikuti syahwatnya, mereka ingin kita itu menyimpang dengan penyimpangan yang besar, sehingga ketika kita dihadapkan pada dua pendapat, katakanlah pada dua sikap Islam, dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah dan para ulama, dengan sikap orang-orang di zaman sekarang yang ingin membela wanita, yang ingin untuk menyuarakan hak-hak wanita, maka sadarilah yang Allah inginkan kebaikan, sedangkan yang Dia inginkan adalah keburukan. Maka kalau kita menyadari hal yang mendasar ini, tentu kita akan lebih memilih petunjuk Al-Quran daripada petunjuk orang-orang yang menyimpang. Karena Al-Quran menginginkan kebaikan bagi kita, sedangkan orang-orang yang menyimpang, meskipun mereka mengatakan ini untuk membela hak wanita, ini untuk mengangkat derajat para wanita, namun pada hakikatnya apa? Itu omong kosong belaka. Pada hakikatnya mereka ingin mengeksploitasi wanita, mereka ingin menjual wanita, yang pada akhirnya menjatuhkan martabat wanita. Kita ambil contoh sederhana. Ketika Islam mewajibkan laki-laki memberi nafkah dan wanita banyak di rumah, maka orang-orang berkatakan, kalian ini diskriminasi sama wanita. Wanita kok nggak boleh kerja? Wanita juga berhak untuk memiliki pekerjaan. Wanita juga berhak untuk berkarir. Pada akhirnya apa? Wanita-wanita yang berkarir kebanyakan dipasang untuk menarik perhatian, diletakkan di tempat-tempat yang bisa mengundang orang, ya. Dan karena kecenderungan laki-laki ini besar kepada wanita, maka ini bisa menjadi daya tarik perusahaan. Sekretaris wanita, yang jaga toko wanita, apalagi Bu? Eksploitasi. Dimanfaatkanlah keindahan semua wanita itu untuk menarik customer. Pada hakikatnya ini yang terjadi.
perusahaan apapun itu ingin meraih keuntungan yang besar dengan cara tadi. Maka omong kosong membela wanita pada hakikatnya mengeksploitasi wanita supaya mereka bisa mendapatkan pundi-pundi harta lebih banyak. Makanya Allah itu menginginkan kebaikan. Ikuti petunjuk Al-Quran. Sedangkan orang-orang tadi bukan menginginkan kebaikan. Apa kata Allah? Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat itu ingin agar kalian menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Iya. Orang-orang itu hanya mengikuti hawa nafsu sehingga menjadikan wanita sebagai ladang bagi mereka untuk memperbanyak pundi-pundi harta mereka. Ya, mereka ingin wanita itu menyimpang dan mereka yang mendapatkan keuntungan duniawi wal iyadu billah. Wallahu ta'ala. Tidak ada ibu sekalian? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.